Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengertian dan klasifikasi kota. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kota. Menurut Max Weber, kota adalah tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta memiliki sistem hukum tersendiri. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Menurut Bintarto, kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan penduduk pendatang. Menurut Louis Wirth, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar, dengan kepadatan tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi kota. Yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada 5 macam klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, kota kecil, yaitu kota yang memiliki populasi di bawah 100.000 jiwa. Contoh, Sabang, Bukit Tinggi, dan Sibolgia. Yang kedua, kota sedang, yaitu kota yang memiliki populasi 100.000 sampai 500.000 jiwa. Contohnya, Dumai, Kediri, dan Palangkaraya. Yang ketiga, kota besar, yaitu kota yang memiliki populasi 500.000 sampai 1 juta jiwa. Contohnya Jambi, Balikpapan, dan Denpasar. Yang keempat, kota metropolitan, yaitu kota yang memiliki populasi 1 juta sampai 5 juta jiwa. Contohnya Surabaya, Bandung, dan Medan. Yang kelima adalah kota metropolitan, yaitu kota yang memiliki populasi di atas 5 juta jiwa. Contohnya adalah Jakarta. Yang kedua adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kota dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, kota pusat produksi atau production center, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Contohnya adalah Bontang, memproduksi LNG, Liquid Natural Gas. Yang kedua, Samarinda, memproduksi batu bara. Dan yang ketiga, Cilegon, yaitu dengan bajanya. Yang kedua adalah kota pusat perdagangan, Center of Trade and Commerce, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional. Contohnya Jakarta dan Surabaya. Yang ketiga, kota pusat pemerintahan, political capital, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. Contohnya Jakarta. Yang keempat, kota pusat kebudayaan atau cultural center, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contohnya Yogyakarta dan Surakarta. Dan yang kelima adalah kota pusat hiburan, recreation center, yaitu kota yang memiliki berbagai destinasi yang menarik bagi orang-orang yang ingin melakukan destinasi. Contohnya adalah Bali. Yang ketiga adalah klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya.
Ada 6 klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama, tingkat eopolis, yaitu suatu wilayah desa yang berkembang menjadi kota baru. Yang kedua, tingkat polis, yaitu suatu kota yang masih memiliki sifat agraris. Yang ketiga, tingkat metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri. Yang keempat, tingkat megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang lokasinya berdekatan, sehingga membentuk suatu kesatuan kota yang sangat besar. Yang kelima, tingkat trianapolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi oleh berbagai permasalahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas. Dan yang keenam adalah tingkat nekropolis, yaitu suatu kota yang sedang menuju kehancuran. Untuk memperdalam pemahaman kalian bisa searching atau baca di berbagai sumber seperti buku dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.